Pemirsa, kecelakaan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport kini tengah diinvestigasi. Kunci utama berupa black box akhirnya berhasil ditemukan dan akan diselidiki oleh pihak KNKT guna mengungkap apakah kecelakaan ini disebabkan faktor manusia, teknis, atau cuaca. Berikut informasinya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Uma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Rabu 21 Januari 2026, tim SAR berhasil menemukan kotak hitam atau black box pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Penemuan black box ini menjadi langkah krusial dalam proses investigasi jatuhnya pesawat ATR 42500, sekaligus mendukung kelanjutan operasi SAR di lokasi kejadian. Black box tersebut ditemukan masih tertempel pada bagian ekor pesawat. Black box ini ditemukan dalam operasi pencarian hari kelima ketika tim SAR gabungan menyusuri medan yang semakin ekstrim, yakni di lereng curam dan tidak mudah untuk dijangkau. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, tim yang kita bentuk khusus untuk mencari ekor dari Satuan Yonif 700 Raider Wirayuda Sakti, Kodam 14 Hasanuddin bersama dengan tim Sarnas dan tim reaksi cepat Bosowa, Tonasa, mohon maaf, tim reaksi cepat Tonasa, kita bisa berhasil menemukan black box dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas dari dudukannya dan sedang proses turun menuju posko kita di Desa Tompo Bulu ini. Black box merupakan perangkat penting dalam dunia penerbangan yang berfungsi merekam data penerbangan dan percakapan di kokpit. Data dari black box ini nantinya digunakan oleh pihak berwenang guna mengungkap kronologi serta penyebab kecelakaan pesawat. Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI pada Selasa 20 Januari 2026, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan kronologi kecelakaan pesawat ATR 42500 yang hilang kontak saat melaksanakan penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar pada Sabtu 17 Januari 2026. Dudi mengungkap pesawat dengan nomor registrasi PKTHT yang dioperasikan oleh Indonesia Air Transport jatuh di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, yang berjarak sekitar 26,49 km dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Budi menyampaikan pesawat tersebut dicarter oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Sabtu 17 Januari 2026 pukul 8:08 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan Indonesia yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab KKP. Pesawat PKTHT atau ATR 42500 melaksanakan penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar dengan jumlah manifest 10 orang, terdiri dari 7 awak pesawat dan 3 penumpang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pukul 12.23 waktu Indonesia Tengah, Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center atau MATSC mengarahkan pesawat untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu runway 21, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Pukul 12.23, ATC mengidentifikasi pesawat tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya dan memberikan arahan koreksi posisi kepada awak pesawat, serta menyampaikan instruksi lanjutan agar pesawat kembali ke jalur pendaratan sesuai prosedur. Kemudian komunikasi antara ATC dan pesawat terputus atau lost contact, dan ATC segera mendeklarasikan fase darurat atau distress phase sesuai prosedur.
Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menjelaskan bahwa secara umum kondisi cuaca di bandara keberangkatan dan tujuan dinilai masih memenuhi syarat operasional. Namun terdapat awan cumulonimbus tebal di sejumlah wilayah yang perlu diwaspadai, khususnya pada fase pendekatan pendaratan. Namun menurutnya, angin yang terpantau bertiup dari arah barat dengan kecepatan sekitar 10 knot itu secara umum masih dalam batas operasional penerbangan. Kemudian cuaca di Bandara Sultan Hasanuddin pada saat kejadian tanggal 17 Januari pukul 12.30 WIB terpantau angin dari arah barat kecepatan 13 knot, jarak pandang 9 km, hujan sesaat di luar area bandara dan terdapat awan CB pada area pendaratan di ketinggian 1.700 sampai 1.800 feet. Namun kondisi tersebut masih memungkinkan untuk lepas landas dan pendaratan. Jadi yang perlu diwaspadai adalah bandaranya relatif aman dengan jarak pandang yang cukup, tapi untuk area untuk menuju ke pendaratan ini yang perlu diwaspadai akan adanya awan CB pada ketinggian 1.700 sampai 1.800 yang kami sampaikan tadi cukup tebal. Sementara itu, Direktur Utama Airnav Indonesia, Kapten Afirianto Suratno menekankan bahwa pihak Air Traffic Control atau ATC mengarahkan pesawat ATR 42500 untuk mendarat ke runway 21 di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan. Diketahui jalur pendaratan runway 21 berada di dekat area pegunungan. Afirianto menyebut ATC tidak pernah meminta pesawat ATR untuk terbang menuju arah pegunungan Bulu Saraung sebelum mendarat. Akan tetapi, pesawat tidak berbelok ke bandara dan diduga malah kebablasan sehingga menabrak gunung. ATC memberikan clearance atau izin untuk menggunakan ILS, Instrument Landing System Approach, runway 21 dengan menuju poin Araja. Karena cuaca, pilot tidak dapat mengikuti jalur dan prosedur ILS Approach runway 21. Jadi kiranya dia avoid gitu Pak. Sehingga selanjutnya ATC mengarahkan ke poin Openg untuk memulai prosedur Instrument Landing System Approach runway 21. Namun data radar dari ATC terlihat bahwa pilot tidak berada pada jalur menuju Openg Point. Sehingga ATC memberikan instruksi lagi supaya pilot kembali ke jalur Instrument Landing System Approach runway 21 menuju poin Kabib. Pada saat itu pilot menyatakan menuju poin Kabib sebelum hilang kontak. Teman-teman ATC sudah ada prosedurnya kalau angin itu berpengaruh sama performance pesawat sehingga diarahkan ke runway 21 Pak dari arah selatan. Nah ini yang mungkin nanti kami akan meningkatkan Pak prosedur. Sebentar Pak, sebentar. Berarti ngambil dari posisi gunung itu bukan arahan dari ATC, itu kesimpulan dulu? Bukan Pak. Bukan ya? Bukan Pak. Oke, clear dulu Pak, sampai situ aja dulu. Karena cuaca Pak, jadi akhirnya memang arahnya harus dari runway 21 Pak. Pesawat harusnya tadi ke poin Araja, tapi dia terlewat, diminta untuk menuju poin Openg. Ternyata juga pesawatnya tidak menuju ke poin Openg, kami juga belum bisa menyampaikan kenapa alasannya. Dari poin Openg itu diminta untuk menuju ke Kabib supaya bisa intercept localizer untuk automatic landing systemnya. Tapi ternyata pesawat juga terus terakhir pesawat berbelok ke kanan. Nah terakhir komunikasinya bahwa ATC menanyakan apakah dia berbelok ke kanan dengan heading 245. Diharapkan dia heading 245 itu bisa memotong ILS itu sehingga otomatis alat panduan pendaratan otomatisnya bisa bekerja Pak. Nah tapi di situ keburu pesawatnya sudah crash. Kini black box yang menjadi kunci utama dalam investigasi kecelakaan pesawat ATR 42500 sudah ditemukan. Perekaman data penerbangan dan suara kokpit secara detail sangat membantu tim penyelidik merekonstruksi kejadian hingga mengidentifikasi penyebab. Apakah kecelakaan ini disebabkan faktor manusia, teknis, atau cuaca? Dan diharapkan apapun faktor kecelakaan ini, semoga bisa menjadi dasar perbaikan keselamatan penerbangan di masa depan agar insiden serupa tidak terulang.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.